Ya, kita mulai saja ya. Sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan kita kali ini kita akan coba setting organisasi sama pengguna ya. Jadi setting organisasi dan pengguna ini basis data atau pangkalan data yang diarsip ini kan ada kalau kita instalkan di lembaga atau di kantor atau di perguruan tinggi ya, atau misalnya di kelurahan atau di lembaga organisasi apapun ya, nanti kan kita setting dulu ini staf-stafnya ya, sub-sub bagiannya, kemudian penggunanya siapa yang akan mengerjakan arsip ini ya. Katakanlah saya yang data itu berjalan nanti sesuai dengan akses-aksesnya. Nanti ada yang memang adminnya keseluruhan ya. Kalau di basis data arsip ini keseluruhan dia bisa membuka. Kemudian kalau yang dia hanya sebagai pengguna saja, dia tidak bisa merubah organisasi, nama organisasinya ya, kemudian juga tidak bisa merubah misalnya bahasanya, tidak bisa dirubah, jadi dia khusus hanya menggunakan saja. Jadi hak aksesnya kita hari ini coba akan lihat ya. Nah, ini Bapak screen share-kan saja ya arsipnya. Yang punya Bapak aja ya. Nanti tolong kalau ada yang sudah jadi, yang bawa laptop sudah jadi instalannya, Mutiara yang kemarin ya sudah jadi ya. Nanti tinggal di ini saja di Bapak screen share kan, Bapak jadikan co-host ya. Nah, baru nanti kita akan coba memberikan akses kepada pengguna-penggunanya. Kalau waktu diinstal pertama, ini kan hanya ini lembaga ya, misalnya arsip UIN Raden Fatah Palembang. Nah sekarang ini sudah jadi ya, ini sudah jadi di organisasi atau di lembaga atau perguruan tinggi. Kita akan pecah sub-subnya kan, itu yang belum ya. Kalau kemarin sudah membuat install aplikasi berhasil, berarti sudah ada nama organisasinya kan. Kemarin yang install kemarin Mutiara sama berapa? 3 orang ya? Belum, sudah hadir apa belum? Rivaldo lah, sudah hadir belum? Ini yang kawan yang kemarin waktu upload sudah Bapak sudah kita install itu. Siapa ya? Mutiara. Ada? Halo? Ya, oke, sambil nunggu ya. Ini Bapak coba masukkan aplikasinya. Admin passwordnya admin S123 ya. Ini silakan verifikasinya MCP. Azan di sini ya. Berapa itu? MCP. Susah, Bapak tuker aja itu ya. Nah, ini aja. Z. Tidak kelihatan juga. Nah, ini baru kelihatan ya. H U 6 F I ya. Coba bisa masuk ya. Masalah passwordnya ya. Nggak kelihatan itu. Admin 123. Kemudian udah kelihatan tuh. Nah, ini aja ya. RH 46 F4 ya. Nah, udah masuk ya. Nah, kalau udah masuk seperti ini yang maksud Bapak di masuk menu admin ya. Admin seperti ini. Kemudian ini ada unit kerja dan pengguna. Ini penggunanya, ini unit kerjanya. Jadi satu organisasi nanti dipecah lagi. Nah, ini kayak Bapak ini kan unit kearsipannya ada bagian akademik, bagian umum ya. Kalau ingin ditambahkan ini klik di umum, tambah ya.
klik ditambah, misalnya di umum bagian staf ya. Ini jabatannya dia sebagai staf. Oke, kita tulis staf ya. Unit kerjanya, oke, ini staf ya. Staf, unit kerjanya bagian umum ya. Kemudian simpan. Klik. Sudah ada ya, ini klik di sini tambah mana tadi jabatan staf ya, staf, unit kerjanya dia bagian di umum ini dia misalnya bagian ketik surat ya, atau pengantar surat misalnya. Nah nanti bagian yang ngantar surat ini ya yang kita kasih akses ini antar surat misalnya. Oke, simpan. Oke ya, berarti di umum itu sudah ada satu orang ini kan. Di bagian umum ada satu orang nanti untuk mengantar surat. Kalau ditambah, nah misalnya ini ditranskrip ya. Bagian kita buat di bagian akademik misalnya ya. Akademik. Jabatan sudah ya, ini tinggal tambah di sini. Bentar ya, ini akademik, kemudian tambah. Nah sini jabatannya staf ya, staf, kemudian bagian kalau akademik misalnya bagian transkrip ya, transkrip dan ijazah misalnya kan, ijazah, oke ya. Ijazah, betul ya, ijazah, simpan. Nah ini ya, ini maksud Bapak untuk membuat unit ya, unit organisasi. Kemudian untuk membuat penggunanya, ini penggunanya juga seperti itu. Ini sudah Bapak buat banyak ini ya. Misalnya Bapak mau tambah satu lagi, tinggal klik saja tambah. Ini di bagian mana tugasnya, misalnya di bagian akademik ya. Akademik bagian transkrip ijazah misalnya. Ini tinggal diklik seperti ini, kemudian pengguna dia sebagai apa? Staf, unit administrasi unit atau pengguna, tinggal klik, ya kan? Nama lengkap misalnya Hendra misalnya ya. Hendra bagian jabatannya staf, ini masa berlakunya ya. Kemudian loginnya Hendra, passwordnya Hendra juga ya, misalnya buat Hendra nama saja ya, karena itu contoh saja kan, Hendra. Oke, kemudian simpan ya. Nah ini kan berarti sudah masuk mana tadi bagian akademik. Mana yang bapak buat tadi? Mungkin refresh ya. Belum kesimpan tadi. Oh salah. Yang sebelah sini cancel tadi ya. Berarti ulang lagi nih ya. Oke. Ini bapak ulang lagi berarti bagian akademik, transkrip ijazah ya. Kemudian pengguna unit ini namanya nama lengkap Hendra tadi ya. Oke. Hendra ya. Loginnya Hendra. Mana yang set kiri apa kanan ini? Oh ini ya, ini sebelah kanan ya. Ini ya. Oke, sudah ya, ini berhasil ya. Ini penggunanya Hendra, kemudian dia tugasnya di bagian akademik, kemudian tugas dia transkrip dan ijazah ya, sebagai staf. Nah, maksud Bapak seperti ini ya. Ini hanya untuk setting di pangkalan data penggunanya saja, pengguna arsip ya, SIKD, kemudian tinggal digunakan saja. Nah ini ya, ini Bapak sudah contohkan. Coba silakan di apa ya, satu orang kita praktekkan ya. Siapa yang ada komputer?
Ada komputer, kalau pakai HP nggak bisa ya. Komputer. Mutiara, ini Mutiara ada ya? Mutiara ya? Ada, Pak. Iya, Ya. Pak. Nih ya, Bapak jadikan host ya. Kemarin baru install kan? Atau sudah disetting? Kemarin baru install, Pak. Oh, install ya. Kita setting ya. Tadi melihat ya Bapak tadi nyeting tadi ya? Bisa kan? Iya, Nah, coba insya kita Allah, Pak. ya coba kita cek ya. Lalu Bapak jadikan co-host. Ya jadikan co-host ya. Mutiara. Mutiara. Jadi oke, host ya. Ya, silakan. Ini Bapak tidak bisa screen share ya. Silakan Mutiara. Ini SAM-nya diaktifin dulu ya, Pak? Atau Ya, gimana? sampai P-nya diaktifkan dulu. Ya, mudah-mudahan ada bisa nih 10 menit ya, bisa. Tinggal buat ininya saja penggunanya ya. Ya, Pak. Bentar, Pak. Aktifkan dulu SAM-nya. Atau screen share dulu aja nggak apa-apa. Screen share ya. Ya, Pak. Bentar, Pak. Ya. Ya, ini sebagai wakil ya, Mutiara sebagai apa? Anggap yang lain harus bisa ya, itu karena mungkin kalau dulu praktek hanya apa? Kita berbicara basis data ya, pangkalan data kita teori-teori saja ya sudah katakanlah itu. Tapi memang harus praktek ya punya, makanya Bapak kasih tiga pangkalan data itu ya. Kalau pakai kemarin pakai yang Microsoft Access, Bapak pikir sudah tidak lagi digunakan kan? Makanya kita sebagai pengetahuan saja. Tapi kalau yang ini harus benar-benar bisa ya. Ya, silakan. Ini sudah screen share belum, Pak? Ya, sudah. Coba silakan masuk arsipnya. Ukurannya Ini memang besar gitu ya? Memang besar gitu ya? nggak tahu, Pak. Ya, sudah, nggak apa-apa. Mungkin tampilan ini. Coba. Oke ya. Nah, passwordnya ingat ya? Belum diganti, Pak. Ya, 23. Ini setting ini aja ya, setting. Ya. Nah, ini seperti kemarin. Oh enggak, ini kemarin yang itu ya? Iya, yang Friska kemana kayak gini juga, Pak? Enggak, coba lihat. Ada kan ada dua itu. Ada, coba lihat C-nya, di C. C. Ya, Pak. Yang kemarin terpaksa install anu baru lagi kan kemarin kan? Ya, andai pun di anu kan yang sampai P. Ya. Mana htdoc-nya? Mutiara Arsip. Bener Mutiara Arsip itu ya? Iya, Pak. Udah ini aja. Itu random ekstrak baru lagi aja. Ekstrak baru lagi ya kan cepet juga kan? Ekstrak saja, enggak apa-apa. Mana filenya? Ini, Pak. Iya, karena itu passwordnya ya. Ya sudah. Install ekstrak aja kan udah juga kan cuma ekstrak aja kan? Ekstrak yang ini ya, Pak, ya, software ini ya, Pak. Iya. Ekstrak ke C. Ya, ekstrak tuh C. SAM. Ya. C htdoc ya. Ya, ini ya, situ Pak. ya. Iya, gitu. Terus, oke. Namanya berarti masih SIKD ya. Biarlah SIKD saja, nggak apa-apa. Atau rename lah, rename ganti aja nggak apa-apa. Yang mudah. Yang Mutiara Arsipnya dihapus nggak, Pak? Di tadi kasih tanda 1 aja, rename, copy yang itu. Nah, copy dulu, baru kasih tanda 1. Nah, tadi sudah Ctrl C ya, sudah ya? Iya. Belum, Pak.
Ya, Ctrl C dari arsip, maksudnya di copy. Atau tulis saja lah arsip mutiara arsip ya. Bawahnya klik kanan. Ya, rename. Oh, yang atas dirubah dulu yang atas. Nah, enaknya di copy aja itu. Dari atas ke copy. Dari arsip mutiara itu kan bisa di paste di bawah nanti. Atau tulis saja lah, nggak apa-apa. Kan sedikit juga ya. Udah, pindah ke arsip. Ke SIKD. Pindah ke SIKD. Ya, rename. Udah bisa dirubah. Berarti biar mutiara arsipnya tidak bisa dirubah, Pak. Berarti yang di bawah buat apa lah namanya lain, yang penting berbeda kan? Karena tadi sudah diaktifkan ya, biasanya harus dulu. Mutiara arsip mutiara ya. Ini Pak. Udah, ya gitu aja. Udah, yuk kita masuk ke ini ya, ke browsernya. Mutiara arsip mutiara jadinya ke sana ya. Ya, ini ya Pak. Ya, yang itu nanti dicari aja mungkin adminnya apa ya. Adminnya udah buat sama enggak apa-apa itunya. Itu PT Mutiara aja sama. Sudah, save langsung ya. Install baru. Klik terus sebelah sana ya. Ya, mulai proses ya. Udah masuk dengan 1 2 3 itunya. Ya ini nanti kalaupun rusak kalaupun apa kan kita sudah ada bahan mentahnya ya. Jadi kita tidak usah takut. Kalau tadi kan kalau itu yang installnya programmer sudah kita tidak bisa apa-apa lagi kan. Kita harus mengundang dia kembali kan. Kalau ini kan kita sudah ada bahan ininya ya. Nah, terus setting ini ya, klik menu ke admin. Coba setting contoh satu-satu aja yang di apa pengguna satu dengan setting ininya satu ya, setting organisasinya. Ya, klik unit kerja dulu ya. Ya, silakan. Ya, klik dulu ini apa unit arsipnya ya, baru tambah. Berarti di bawah unit kearsipan ya. Klik tambah. Bisa nggak itu diklik tambah? Ya. Sudah, Pak. Ya, tulis jabatannya misalnya kepala subbagian gitu ya. Kasub aja ya. Kasub aja. Atau tulis kepala subbagian enggak apa-apa. Kasub ya. Yang mudah-mudahan bisa nyampe waktunya nih. Kasub. Terus ya, unit kerjanya bagian apa di kantornya misalnya ada bagian umum akan bagian apa tuh? Bagian keuangan misalnya. Keuangan ada dua saja dulu, keuangan dan ya sudah simpan dulu itu ya. Ya. Satu lagi bagian ya. Klik dulu di arsip itu, betul di situ tambah bagian umum saja. Dan misalnya bagian umum sama bagian keuangan aja ya. Jabatannya tetap kasub nih Pak. Iya, jabatannya tetap kepala subbagian, tapi ini apa di bagiannya bagian umum. Ya, boleh simpan situ. Simpan. Oke, dua saja dulu ya. Nah, sekarang kita setting yang ini, yang apa? Penggunanya. Ya, sudah. Silakan buat dua orang aja untuk contoh aja ya, bahwa nanti tambah enggak di situ benar, tinggal tambah aja kan. Klik. Wah, pikir ini tanpa itu bisa ya. Diklik dulu di atas. Dia mau bagian apa? Misalnya tadi ya. Klik unit itu. Nah, dia bagian mana? Bagian keuangan. Berarti dia nanti apa ya? Ya khusus ininya ya, apa? Unit kerjanya di keuangan. Klik itu tipe penggunanya. Administrator pusat atau satuan organisasi enggak yang paling bawah, yang bawah ya. Terus nama lengkapnya terserah bebas. Siapa? Nama ada kawannya siapa satu. Ya, terus ke bawah. Mudah ya kalau. Nah, tinggal ini.
penggunanya dirubah namanya itu bukan admin ya. Apa? Ya Puspuji saja ya nama dia kan. Artinya nanti yang bisa masuk itu pertama admin 1 2 3, kedua yang Puspuji ini ya. Puspuji silakan kasih kata sandinya bebas. Kata sandinya bebas ya. Ya. Atau 1 2 3 juga sama enggak apa-apa. Simpan ya. Oke. Simpan. Oke, sekarang baru masuk 1 ya, Puspuji. Nah, Iya, Pak. kita akan buat di setupnya. Berarti organisasinya di dulu, balik ke menu organisasi dulu. Karena kita mau nambah unit kerjanya ya, penggunaan unit kerja dulu. Kemana, Pak? Unit kerja. Ini kan ini pengguna, nah unit kerja. Unit kerja ya klik. Nah, di bagian bagian keuangan tadi ya, yang kita tadi ya. Ditambah, maksud Bapak ditambah 1 di bagian keuangan itu klik. Tambah lagi 1 setapnya gitu kan. Berarti kan ada setapnya yang nanti bisa. Nah, jabatannya setap ya. Setap. Oke. Unit kerjanya bagian keuangan dia bagian bendahara misalnya. Ya, bagian bendahara ya, bendahara. Udah simpan ya. Berarti di keuangan sudah ada. Dia punya bagian keuangan ada 1. Nah, itu kan kalau misalnya bagian umum ditambah boleh itu. Bagian umum tambah misalnya bagian umum ditambah jabatannya staf ya. Staf kayak Bapak tadi bagian misalnya ketik surat misalnya kan. Mengetik surat atau naskah ya. Ketik surat. Ya, ngetik surat lah ya. Nanti kalau ada apa-apa kan ini ya, apa ada bagian itulah kita udah tahu oh dia bagian ini gitu ya. Oke, simpan. Nah, terus berarti itu sudah ada ini ya. Berarti kan tinggal berapapun nanti sub kita, misalnya ada bagian umum, keuangan, bagian apa lagi, misalnya bagian perencanaan, ya kan? Berarti tinggal kalau perencanaan di atas itu buatnya. Berarti kan di dalam keuangan dan umum itu bagian dari unit kearsipan ya. Kalau buat satu lagi misalnya bagian apa tadi perencanaan. Nah, ya di situ berarti ya. Ya di situ berarti kan. Tambah biasanya di kantor hanya itu ya. Keuangan, perencanaan, kepegawaian sama umum. Biasanya sudah cukup ya. Unit kerjanya ya perencanaan ya. Simpan. Berarti kan lengkap ini kalau kita mau ini ya. Tinggal pegawainya ada berapa kan. Semuanya dibuat semua kan. Terus satu lagi bagian tapi bukan di dalam umum. Nah, kalau dia misalnya di mengetik satu lagi tambah ke bagian apa tadi keuangan, kepegawaian ya. Kepegawaian ya. Palasut bagian kepegawaian. Itu sudah cukup berarti ya. Sudah cukup. Nah, ya kita ini ya, kalau misalnya ini ruangnya habis, Bapak pikir ya ini sudah cukup ya untuk ini ya, untuk contoh. Oke, ini unit kearsipan berarti ini yang kalau dia yang berwarna di berwarnanya tebal ini berarti dia sudah ada stafnya ya. Nah, andai kan di bendahara itu kita ada bagian lagi, misalnya di bagian umum ya, mengetik surat ini ada bagian di bagian 2, misalnya dibagi lagi, ada lagi misalnya kan tinggal dikasih aja. Misalnya bagian ketik surat kalau memang mau dibagi ya, kayak bendahara misalnya ada bendahara pajak, bendahara apa dibuat ya, tapi cukup misalnya 1 orang ya sudah cukup. Tetapi kalau misalnya mau nambah berarti kan harus ke situ ya, ke balik ke ya diklik di situ ya, baru kita kayak perencanaan kalau jadi ada setupnya bisa. Jadi Bapak pikir hanya sederhana seperti itu ya untuk setting unit kerja pangkalan data yang arsip ini. Mudah-mudahan yang lainnya paling-paling nanti
kita sekali lagi kalau yang ini ya untuk masuk surat masuk keluar sudah itu selesai ya untuk bagian arsip ini pangkalan data arsip Mbak pikir sudah ini ya sudah bisa. Ya baik itu Mutiara ya Mbak pikir Mutiara sudah mencontoh Iya, bisa Pak. lah ya ke sana. Coba balikan lagi ke Bapak ya. Iya, Pak. Balikan lagi ke Bapak. Ya. Nanti kalau memang ini apa tadi ada pengguna yang dipakai itu ya mungkin kemungkinan apa aktif SAM PP-nya ya atau misalnya passwordnya kita lupa ya tapi nanti coba lagi saja yang itu ya kalau kita besok misalnya diaktifkan lagi ternyata masih berubah lagi nanti mungkin kita cari codingnya apa yang salahnya ya tapi Bapak pikir kalau sudah ini sekali sudah ya kan banyak kalau itu tadi Mutiara sudah 2 buat kan tadi satunya admin 123 yang satunya baru buat 1 ya satu buat Puspuji tadi ya berarti bisa masuk dari password Puspuji tadi ya bisa masuk dari apa password Puspuji. Nah nanti sebenarnya manfaatnya untuk ini ya ketika kita mau kirim surat kan sudah katakanlah nanti ini di online kan ya kalau di online kan kita bisa dari HP tapi kalau misalnya tidak di online kan berarti kita sudah pakai LAN ya ke kabel ke sebelah keuangan nah, tadi kan Puspuji di bagian keuangan dibuat kabel hub yang ada sambungan mungkin nanti di pelajaran terakhir ya kita akan coba local area networking ya untuk nyambung itu ya nah disambung ke bagian keuangan jadi waktu ngirim surat itu tidak lagi pakai ini ya tidak lagi pakai tidak pagi kita kirim file ke sana tapi Pak kirim berkas manual ke sana tapi dari melalui kirim file tadi kan tinggal kita kirim saja suratnya ke situ nanti bagian keuangan ngecek kan oh ini suratnya sudah saya baca ada disposisi ya ada keterangannya kemudian silakan ditindaklanjuti atau diproses balik lagi atau misalnya silakan serahkan ke kepala bagian misalnya gitu kan nah, jadi komunikasinya itu dari melalui login masing-masing kan jadi kayak kita ngirim surat ke sana nanti di disposisi nanti pada saat isi surat nanti ya kita bisa lihat bagaimana proses itu ya jadi tadi kan baru buat Puspuji 1 nanti buat lagi bagian keuangan 1 bagian akademik 1 perencanaan 1 jadi pada saat kita ngirim surat tidak suratnya ya tapi kita kirim saja dari sini kan diberkaskan kirimkan ke misalnya Bapak ngirim ke tadi Puspuji ngirim ke bagian keuangan nanti dari keuangan balik lagi ya jadi nanti rekam jejaknya kan ada ya oh ini sudah di disposisi ini belum nah kalau misalnya ini kita sudah online nah itu lebih enak lagi ya kayak UIN Raden Patah ini kan sudah online ya jadi Bu Rektor itu kalau keluar kota ke Jakarta tinggal ngecek aja dari HP ini apa yang mau di disposisi misalnya oh ini silakan diproses misalnya kan nanti tanda tangan Bu Rektor pulang ke kita ke Palembang misalnya itu surat sudah jadi semua ya jadi tanpa harus nunggu disposisi dulu kan jadi kalau itu kan biasanya surat itu kan dari staf balik ke Kabak ya Kasub ke Kabak misalnya kan nanti Kabak ke pimpinan pusat kalau kita di akademisi misalnya ke rektor balik lagi ke Kabak merintahkan lagi ke bawah silakan diproses gitu kan jadi sebenarnya ini aplikasi ini untuk melewatkan rekam jejaknya tapi suratnya masih tetap asli ya nanti kalau sudah silakan diproses silakan dicetak akan dicetak oleh bagian staf ya baru kemudian yang aslinya sampaikan di Bu Rektor tanda tangani yang aslinya kan nah kalau dulu kan kita nunggu kalau Bu Rektor keluar kota misalnya ada disposisi surat nunggu dulu kan kalau dia seminggu di Jakarta nah kita seminggu baru dapat ACC kan kalau ini kan tinggal sudah di ACC nah nanti silakan dicetak suratnya saya pulang saya tanda tangani kayak gitu ya jadi sebenarnya untuk istilahnya memudahkan
aktivitasnya. Bahkan kalau sebenarnya kalau kita mau full digital ya, tinggal surat itu Bu Rektor tinggal bubui tanda tangan saja ya, scan langsung tanda tangan ya. Bahkan cap pun sekarang sudah bisa, stempel pun bisa langsung dicapkan ya. Jadi akhirnya nanti semua aktivitas persuratan, aktivitas perkantoran itu ya secara digital ya, dan kita juga tidak dibatasi oleh waktu kan. Kalau biasanya kalau orang urusan tentang surat menyurat tuh yang lama ya disposisinya itu ya. Kalau kita disposisinya melewati berapa pimpinan, misalnya ada kasub kabak balik ke staf ya. Belum misalnya sudah ke kabak seminggu, ke staf ke kasubnya sudah nambah lagi 3 hari, nanti ke pimpinan misalnya ke kepala 2 hari, kan sudah berapa hari itu kan, baru balik lagi ke staf. Begitu mau diketik stafnya sakit, nah itu kan susah ya. Jadi ini untuk menghindari, kalau sebenarnya kalau sudah dijalankan ini sudah sudah memudahkan ya. Oke, baik ya, ada dikit lagi, silakan nanya satu orang terkait dengan bagaimana proses persuratan penyusunan organisasi ini dan pengguna ini, silakan tanya ya. Halo, Laila ada masih ikut atau siapa? Desi ada namanya ya. Wiwit ya. Ada Wiwit? Mana suaranya? Atau Rizky lagi? Rizky tadi? Rizky? Atau ini siapa? Mutiara? Mutiara ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan ya yang praktek tadi. Yang tadi berarti saya ganti password dulu ya Pak, biar bisa login masih dengan arsip Mutiara tadi. Oh, yang ini ya? Yang apa? Yang pengguna tadi ya? Iya Pak, dan takutnya kan nanti bisa login masih admin 123 itu nanti lokal host Anda dipakai apa sih tadi Pak, penggunanya sama pengguna dipakai yang lain gitu. Tapi itu kan ada ini, ada siapa tadi yang kita buat? Ada Puji tadi. Puji ya. Berarti itu sudah 2 orang yang bisa masuk ke sana ya. Kalau kita punya cuma 1 kan admin saja tadi, entah dia lupa atau kita lupa, atau memang mungkin sistemnya itu ya dianggapnya sudah di pengguna yang lain, tapi kita sudah 2 orang gitu ya. Kita sudah bisa masuk dengan Kuspu. Tapi nanti coba juga ya. Coba kita kan nanti minggu bisa ketemu. Besok kita masuk lagi ya. Iya Pak, besok pagi Pak. Ya. Nah besok lagi kita akan lihat kalau memang masih muncul digunakan orang lain. Nah berarti kita harus dicek coding loginnya ya. Tapi kalau misalnya masuk ternyata ada pengguna lain, terus kita masukkan dengan, kan ada yang Kuspuji tadi.